Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat serta salam tercurahkan kepada manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar solih dan solihah? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Aini. Oh ya, solih dan solihah, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat lebih bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemampuan aku untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, setiap surat dalam Al-Quran selalu diawali dengan bismillah, seakan menjadi isyarat bahwa setiap kita ingin memulai dan melakukan sesuatu, maka harus diawali dengan menyebut nama Allah. Bismillah adalah cahaya yang akan selalu menerangi langkah kita. Bismillah adalah wewangian yang akan mengharumkan setiap perbuatan kita. Ayat yang menekankan kita untuk selalu melakukan sesuatu diawali dengan bismillah adalah Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini adalah ayat pertama dalam Al-Quran dan menjadi kalimat pembuka dalam setiap surat dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk selalu memulai dengan menyebut nama Allah agar mendapatkan pertolongannya dalam setiap perbuatan dan rencana kita. Sholih dan sholihah, dalam hal ini kita sangat ditekankan bahwa setiap kita ingin melakukan sesuatu maka harus diawali dengan bismillah. Dan selalu mengaitkan setiap perbuatan yang ingin kita lakukan dengan menyebut nama Allah. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang berbunyi, segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hal itu akan terputus. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kata depan. Nama lain dari kata depan adalah preposisi. Jenis kata ini biasanya diletakkan di depan atau sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan yang memiliki hubungan makna. Sekarang, mari kita perhatikan penjelasan dari Bu Aini pada slide berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui pengertian kata depan dengan tepat. 2. Siswa dapat menggunakan kata depan pada sebuah kalimat dengan benar. Kata depan. Kata depan atau preposisi merupakan kata secara sintaksis atau susunan kalimat terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis atau makna dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang terletak tepat di depan
ataupun di belakangnya. Aturan penulisan. 1. Kata depan seperti di, ke, dari, apabila menyatakan tempat, penulisannya wajib dipisah dari kata yang ada di belakangnya atau tempat yang ditujukannya. Misal, Taman Nasional Komodo berada di Nusa Tenggara Timur. 2. Kata depan seperti di, ke, dari, kalau ia suatu imbuhan dari kata, maka penulisan digabung sesuai kata yang diikuti. Misal, Kepulauan Indonesia dikenal dengan sebutan Untayan Zamrud Khatulistiwa. 3. Dapat digunakan di dalam sebuah kalimat sebagai judul, sehingga harus menggunakan huruf kecil. Misal, keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Kata depan mempunyai beberapa fungsi terkait perannya untuk menyatakan hubungan makna. Fungsi kata depan. 1. Menyatakan tempat. Fungsi kata depan yang pertama adalah sebagai penunjuk tempat. Kata depan yang termasuk dalam fungsi ini adalah pada, di, dalam, antara, atas. Contoh, kupu-kupu bersayap burung Goliat dapat ditemukan di hutan Papua. 2. Menyatakan arah asal. Kata depan yang berfungsi untuk menyatakan arah asal adalah dari. Contoh, benang wol berasal dari bulu domba. 3. Menyatakan arah tujuan. Selain menunjukkan arah asal, kata depan juga berfungsi sebagai penunjuk arah tujuan. Kata depan yang memiliki fungsi ini adalah kepada, akan, ke, terhadap. Contoh, memburu harimau akan mendapatkan sanksi pidana. 4. Menyatakan pelaku. Kata depan yang digunakan untuk menyatakan penunjuk pelaku adalah oleh. Contoh, memburu hewan langka akan diberi sanksi oleh polisi. 5. Menyatakan alat atau cara. Kata depan yang berfungsi untuk menyatakan alat atau cara melakukan sesuatu adalah dengan berkat. Contoh, berkat kesigapan polisi, akhirnya para pemburu hewan langka ditangkap. 6. Menyatakan perbandingan. Hubungan perbandingan antara dua hal dapat juga dinyatakan menggunakan kata depan. Kata depan untuk fungsi ini adalah daripada. Contoh, harimau sebaiknya
dibiarkan di alam bebas daripada dijadikan hewan peliharaan. 7. Menyatakan hal. Kata depan yang digunakan untuk menyatakan hal suatu permasalahan adalah mengenai tentang. Contoh, hari ini kita akan belajar tentang kata depan. 8. Menyatakan sebab akibat. Kata depan dapat juga digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, yaitu hingga dan sampai. Contoh, kita akan belajar kata depan sampai teman-teman faham. 9. Menyatakan tujuan. Kata depan yang berfungsi untuk menyatakan tujuan atau maksud tertentu adalah untuk, bagi, guna, buat. Contoh, lingkungan sehat sangat bermanfaat bagi kesehatan. Soli dan solihah, dalam hal ini kita tetap harus berhati-hati dalam penggunaan kata depan atau preposisi. Penggunaan kata depan harus sesuai dengan hubungan makna kata dan fungsinya. Semoga soli dan solihah dengan kita belajar kata depan, kita dapat menuliskannya pada sebuah kalimat dengan tepat. Dan jangan lupa selalu mengawali setiap perbuatan kita dengan membaca bismillah, agar Allah menjadikan perbuatan kita bernilai ibadah. Barakallah. Sekian penjelasan dari Bu Guru Aini. Dan Bu Aini akan akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.